Profesionalisme guru. Tuntutan sebagai pengembang kurikulum. Dalam konteks pendidikan, guru dipandang sebagai sosok bertanggung jawab melaksanakan pendidikan. Dalam undang-undang sendiri, guru disebut sebagai pendidik profesional dengan tujuan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kedua, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara kontinu sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas dan harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan belajar. Dan yang terakhir, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, yang selanjutnya ada pasal 7 ayat 1 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Lalu yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Lalu yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya masing-masing. Lalu yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Lalu, yang terakhir memiliki kesepakatan untuk mengembangkan keprofesionalan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan Rama Yulis, pendidikan merupakan pencapaian kedewasaan, jasmani dan rohani yang dilakukan oleh orang dewasa atau pendidik terhadap anak didik. Beberapa definisi pendidikan telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Heri Noer Ali, tahun 1999. A. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. B. M.J. Langerfeld mengemukakan bahwa pendidikan atau pedagogi adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju pada kedewasaan dan kemandirian. C. Kingsley Prince mengemukakan education is the process by which the non-physical procession of the culture are preserved or increased in the young or in instruction of adult. Yaitu pendidik ialah proses di mana kekayaan budaya non-fisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang-orang dewasa. Dengan demikian, kompetensi pedagogik guru berarti segenap kemampuan yang harus ditunjukkan guru ketika akan sedang bahkan setelah proses pendidikan dilaksanakan. Kompetensi tersebut merupakan kemampuan guru yang harus tercermin dalam proses pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Landasan kependidikan. Guru yang berlatar belakang pendidikan keilmuan harus memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. 2. Pemahaman peserta didik. Guru harus memiliki pemahaman psikologi perkembangan anak
sehingga guru dapat mengetahui dengan benar dan tepat pendekatan yang harus dilakukan pada anak didiknya. 3. Pemahaman terhadap kurikulum. Guru dipahami sebagai pengembang kurikulum yang berada di tingkat sekolah. 4. Penguasaan teaching skill. Kaitan dengan penguasaan kemampuan mengajar teaching skill, guru dituntut untuk menciptakan situasi belajar yang kreatif, aktif, dan menyenangkan. Dan yang kelima, evaluasi belajar guru. Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode, dan pendekatan.